Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo guys, di TikTok atau di media sosial lain mungkin juga ada ya. Ada acara cari jodoh. Pertanyaannya, ini baik, benar, atau buruk? Tergantung keadaannya guys. Yang pertama begini, bisa saja orang mengatakan kalau nggak baik, kalau nggak benar, nggak mungkin pemerintah membiarkannya. Nggak mungkin misalnya media sosial itu membolehkan. Seperti itu, maka dikatakan tergantung keadaannya. Nah, yang perlu dipahami, kita melihatnya dari sudut pandang keislaman. Ya, nanti kalaupun secara hukum, coba sedikit saja bisa kita singgung ya. Yang pertama, apa niatnya cari jodoh melalui media sosial? Jadi tergantung niat, mau buat penipuan, mau benar-benar cari jodoh, dan lain sebagainya. Yang pasti kalau misalnya melalui gambar, melalui video, ternyata zaman sekarang ada filter. Wajah yang tua bisa dibuat muda, wajah yang jelek bisa jadi cantik, jadi tampan. Yang keriput bisa kelihatan mulus. Bahkan melalui teknologi AI misalnya, kita hanya kirim gambar wajah, lalu kemudian AI bisa membuat cerita bergambar, seolah-olah kita yang menjadi pelakonnya sampai selesai. Nah ini hati-hati. Oleh sebab itu, ulama tidak membolehkan, tidak membenarkan juga. Misalnya nikah telekonferensi seperti itu. Kenapa? Karena nanti bisa terjadi unsur-unsur penipuan di dalamnya. Ya kan? Nah itu dia. Ya sekarang kita cerita jodoh. Jadi niatnya dudukkan dulu. Baik bagi kita yang mau cari jodoh, ataupun si penyelenggara. Itu kan dah hostnya. Ya kan? Ternyata misalnya yang dia tampilkan di situ adalah para penipu. Atau mohon maaf ya, mungkin wanita atau laki-laki yang tidak baik moralnya. Mungkin penjajah diri dan lain sebagainya. Nah ini hati-hati modus-modus seperti itu. Jadi niatnya dulu guys. Ya. Oh yang pertama tadi tergantung keadaannya. Yang kedua niatnya kita apa. Ya. Yang ketiga manfaat dan mudaratnya. Manfaatnya pasti ada. Mudaratnya pasti ada juga. Karena memang hidup ini positif dan negatif. Kanan dan kiri, hitam dan putih. Baik dan buruk, benar dan salah. Ya kan? Oleh sebab itu kita harus waspada. Jadi ada juga yang menyediakan sarana untuk saling tukar-menukar informasi. Ya itu nggak bisa dijadikan jaminan. Banyak yang sudah terjadi berupa penipuan dan sebagainya. Tapi ada juga yang lanjut ke jenjang pernikahan. Cuma apakah langgeng atau tidak, kita harus melihat dulu. Kalau memang kebetulan orangnya baik, benar, orang yang soleh, mengapa tidak? Cuma persoalannya kita harus teliti kan. Nah ini harus dianggap sebagai tahap pemula saja. Oleh sebab itulah dalam Islam tidak dianjurkan berpacaran. Jadi kalaupun Anda bisa berkenalan melalui biro jodoh, ya kan mencari jodoh dan lain sebagainya melalui media sosial atau media-media yang tidak langsung Anda lihat orangnya, bertatapan face to face, berjumpa langsung. Nah, itu tentu harus ada tindak lanjut berikutnya. Nah, itulah yang sedang ta'aruf, bukan cinta. Ada orang mengatakan aku sudah jatuh cinta pandangan pertama. Aduh, prep. Ya, itu nggak benar dalam Islam, itu nafsu, ya, yang membungkam pikiran-pikiran baik di dalam diri kita untuk berpikir positif. Karena dengan ta'aruf atau saling berkenalan, kita bisa tahu baik buruk, suka tidak sukanya kita. Misalnya begini, guys. Kita tidak ingin mencari pasangan itu misalnya keturunan PKI misalnya, ini misal ya, atau orang ateis ya, komunis, atau dari aliran kepercayaan lain, atau dari agama lain, dia pengennya sekufu, sederajat setara dengan dia, baik ilmunya, kekayaannya, kepintarannya, agamanya, dan sebagainya. Nah di dalam Islam itu kan ada 4 pertimbangan. Pertama, cantiknya, yang kedua, kayanya, yang ketiga, faktor keturunannya, yang keempat, agamanya. Kalau yang 3 ini nggak dapat kita, paling tidak kita dapat agama dari orang itu, dia agamanya baik, pemahamannya baik, pengamalannya baik. Itu sudah lebih dari cukup sebenarnya. Ya, ketimbang yang 3 ini, ya, siapa yang nggak mau punya istri atau punya suami kaya? Pasti kita mau. Siapa yang tidak ingin punya istri, punya suami tampan? Pasti kita mau. Siapa yang tidak ingin kalau dia dari keturunan orang baik-baik? Pasti kita mau juga. Ya kan? Nasabnya. Nah, seperti tadi misalnya dia tidak ingin kalau orang ini dulu, oh ini PKI ini. Ini misalnya guys ya. Kalau dalam Islam itu sebenarnya segi keturunan ini memang harus dipertimbangkan juga ya. Supaya tidak menjadi cacat celah persoalan di belakang hari. Tapi kalau sudah Anda putuskan Anda memang mau, Islam sudah memberikan pertimbangan supaya Anda mempertimbangkannya. Jadi anak itu tidak menanggung dosa orang tuanya. Walaupun orang tuanya dulu PKI misalnya, cuma karena faktor politik misalnya terbawa-bawa ke anak-anaknya ya. Misalnya kalau zaman Presiden Soeharto dulu mantan-mantan PKI sampai keturunannya itu agak sulit katanya ya, katanya sih cari kerja misalnya seperti itu. Nah, itu yang Anda harus pertimbangkan ya. Tapi kalau dalam Islam itu tidak kaku, lihat situasinya. Nah, jadi kembali lagi biro jodoh atau cari jodoh itu melalui pihak ketiga itu sebenarnya bagus. Kenapa? Bisa menghindarkan kita dari kemaksiatan, perzinahan. Ya, bisa. Tapi yang seperti apa dulu? Kan kita lihat dulu, ya kan? Kriterianya, syarat, ketentuan yang ada di dalam biro jodoh itu. Kalau cuma sekedar seperti yang ada ini lalu selanjutnya terserah Anda, nah itu berbahaya juga. Ya, jadi kita harusnya kalau memang biro jodoh itu memang biro jodoh yang syar'i betul. Jadi dari titik awal proses sampai kepada jadi tidaknya di pelaminan itu memang sudah terencana, terukur, terarah, targetnya jelas berdasarkan syariat. Nah, itulah guys ya. Jadi
boleh-boleh saja sebenarnya, baik-baik saja sebenarnya, tapi banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Jadi tidak serta-merta saya sudah jatuh cinta dengan pandangan pertama. Pret semua itu. Ya, yang benar itu adalah ta'aruf. Kenali siapa pasangan Anda dan ingat, laki-laki dan perempuan itu tentu yang bukan mahram, bahkan yang mahram pun bisa terjebak pada kemaksiatan. Tidak boleh duduk berdua. Ada orang tua duduk bertiga. Karena kalau tidak ada di antara berdua ini orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab secara syariat, yang mampu berani menegakkan hukum, itu artinya pihak ketiga yang akan masuk adalah setan atau nafsu. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.